Dan kebetulan di tempat itu sama sekali nggak ada tabungan bayi. Nah, lebih repot lagi. Stasi itu Stasi. Jadi maksudnya itu malah serius. Karena orang itu pasti, saya menyadari bahwa orang itu pasti takut. Takut lah mau. Dalam kondisi pasti takut. Memegang piala pun mungkin belum pernah persiapan itu toh. Dalam kondisi seperti itu, maka saya bilang kamu doanya yang panjang, kamu doa serius maksud saya. Doalah yang serius. Setelah itu kamu persiapkan hatimu untuk minum ini. Kalau enggak, berarti kan repot saya harus pergi ke situ kan? Saya pikir doa suruh panjang-panjang. Melur waktu. Melur waktu gitu, Bu. Itu sampai kapan itu? Berarti dengan situasi seperti itu diperkenankan ya? Ya itu darurat. Darurat. Apapun. Karena mungkin agak berbeda misalnya kayak di Perancis ya. Di Perancis. Perancis itu tidak seperti kita. Misalnya umat boleh mencelupkan pasti atau pasti yang sudah dicelupkan diberikan kepada umat itu tidak ada. Mereka sama saklek yang boleh minum darah Kristus itu hanya imam, uskup, lain. Ada gereja-gereja tertentu dan itu adalah keputusan KWI istilahnya kayak KWI, jadi konferensi wali gerejanya masing-masing di wilayah-wilayah tertentu. Kalau yang fanatik-fanatik masih bukan fanatik ya, tradisional sekali, mungkin seperti Polandia dan sebagainya nggak gampang itu kayak gitu. Indonesia ini kadang-kadang agak cincai-cincai. 5 menit pakai tangan aja kan tidak semuanya. Iya. Ada. Tapi tadi dalam kondisi darurat tadi harus izin lama dulu ya. Ya karena kebetulan dia kan nggak tahu. Dia pasti akan memberitahu. Kalau kebetulan kamu kan kasih tahu nih salah satu. Ya, mungkin baik juga. Tapi kalau situasinya sungguh darurat ya itu harus diselamatkan supaya jangan nanti darah Kristus kemana-mana gitu kan. Itu repotnya. Jadi memang dia harus selamat. Ngulang lagi kan ingat yang saya mau sampaikan tadi mengenai beberapa kali berbagi kan kehabisan hosti yang mudah diskonsentrir pada saat pembagian komuni untuk bisa di rumah atau di stasi. Nah, itu solusinya gimana gitu? Ya biasanya memang dicelupkan itu yang sudah ini, tapi itu darurat. Lebih baik jangan. Untuk Makanya kan kalau saya selalu mengatakan hitung baik-baik. Lebih itu malah baik ketimbang kurang. Iya. Gitu. Maka selalu saya kalau ke lingkungan atau ke stasiun selalu mengatakan hitung jumlahnya berapa, lalu ditambahkan. Jangan sampai nanti kurang. Karena kalau dicuil itu pun terlalu banyak, ini kan menjadi sangat kecil sekali. Iya. Itu tidak kadang-kadang tidak mungkin. Sehingga menjadi penting itu misalnya jumlahnya berapa lalu kemudian ditambah. Itu hal yang saya kira malah masuk akal ketimbang nanti harus menyelupkan saksi. Karena yang harus menerimakan begitu juga harus adalah imam. Itu persoalannya. Karena umat mengambil sendiri itu sebenarnya tidak baik sebenarnya. Dalam arti tertentu, karena umat yang mengambil sendiri itu kan bukan prodiakon. Kalau prodiakon kan sudah ekstraordinari. Tapi kalau umat biasa kan bukan pelayan Berbiasa. komuni. Nah itu loh persoalan, ada persoalan itu. Maka yang paling bagus adalah Lebih kan. ditambahkan saja, sehingga kalau lebih kan bisa diberikan. Nah, terus kalau seandainya lebih kan, itu biasanya dibagi promo membagikan ini ke rumah. Yang beberapa pengalaman yang saya lihat. Kenapa nggak promo konsumsi sendiri? Wah kalau banyak, Masuk akal loh. kita sebenarnya bisa lihat gini. Bukan Jadi memang sudah dibagi lalu gini lagi begitu enggak.
Semestinya kalau kita sudah lihat misalnya bagi dua sisa, maka langsung dibagikan aja. Jangan misalnya sudah dibagi terus balik lagi dibagi lagi, terima komuninya 2 kali. You know? Tapi kalau kita lihat bahwa kayaknya akan sisa ini, maka dulu Tambahkan. Tapi mengapa tidak dibawa pulang karena agak repot gitu. Kita itu kan biasanya masih makan kalau di lingkungan itu. Iya, iya. Jadi kalau kita siapkan begitu dan lalu mau membawanya itu mau ditaruh di mana? Nah itu ada persoalan ini. Masa Yesus yang ditaruh di situ di kosong itu tinggal makan. Sehingga ini menjadi penting juga untuk kita kalau kita mau ngirim komuni ya sudah. Meskipun saya di depan gitu, nggak usah pamit, pamit dulu ya, padahal di sini ada Yesusnya. Nggak usah hal macam itu. Saya nggak akan mengatakan Bapak full diakon itu sombong. Enggak, saya sudah tahu bahwa itu membawa sakramen. Jadi kalau membawa sakramen itu nggak usah lewat semua orang salah. Kalau lama langsung pertama-tama Ramah-tamah. itu ramah-tamah. Tapi siapa orang? Ya, salah aja. Kalau mungkin suatu saat Bapak itu sombong jelaskan saya bawa sakramen. Gitu. Itu kalau dulu orang dulu itu kalau tahu bahwa itu sakramen langsung wah. Langsung sujud. Kalau sekarang kita ini santai-santai aja malah sakramen. Nah ini yang saya. Maka kalau misalnya ngirim komuni harus diberitahu yang punya rumah, jangan disediakan makan dulu. Ya Pak, kemarin kan kejadian kan gini. Iya. Siapun itu. Jadi sambil nunggu, gitu, udah ada di situ Rogosari ya. Ini kan Iya, iya. kita itu sembahyang dulu baru makan. Ya, kembali. Enggak, kemarin benar aja. Mungkin bagus ya, itu bagus mau menyambut begini-begini. Tapi jangan dulu karena mau persiapan. Dari siapa? Menerima komuni. Berkaitan dengan pelayanan kita juga aktivitas aja kalau misalnya ada perayaan instan di suatu lingkungan itu banyak umat jadi itu kan nggak ada persiapan untuk berapa abad Romo itu malahan banyak umatnya yang tidak ada mungkin nggak ada yang menolak itu menurut dari Romo atau bagaimana itu dengan akan lagi kalau misalnya terjadi seperti Romo pas Romo sudah jalan pas orang berangkat dan sudah banyak Ya, itu nanti saya sebut di situ. Saya jelaskan nanti berkaitan dengan spiritualitas. Apa yang harus dibuat prodiakon itu kalau ada darurat-darurat. Yang mungkin kita belum biasa adalah yang lembaga pemasyarakatan itu ya. Iya. Nah, suatu saat mungkin akan dilibatkan juga. Tapi syukurlah bahwa tidak banyak yang teman kita itu yang masuk ke situ. Iya pula. Saya mau tanya, kadang-kadang kan waktu kita mengangkat komuni, ada yang sakit atau ini, tiba-tiba keluarganya itu ada menyediakan amplop nih, uang. Nah itu bagaimana? Apakah kita terima, kita tolak, atau kita kasih omong? Seperti itu gimana? Ya diterima saja. Itu kita Dia kan pribadi. mengatakan, orang itu kan mengatakan intensinya untuk apa. Kalau memang diserahkan kepada pribadi ya diterima saja. Untuk pribadi, Kalau misalnya, oh ini untuk lingkungan, ya jelas intensinya kan. Untuk lingkungan, oh ini untuk gereja. Memang ya di masing-masing wilayah itu disepakati berbeda-beda. Misalnya itu contoh yang paling gampang itu kalau di Tegalrejo dulu selalu dikumpulkan
Dan hasilnya untuk apa? Misalnya untuk retret, lalu beli alat-alat untuk persiapan. Tuh, sampai di sana itu misalnya bisa beli tas dengan perlengkapannya itu, sehingga kalau pergi ke stasi mimpin ibadah dia punya tas khusus yang isinya itu ada albanya, ada fisisnya, ada buku-buku bacaannya, macam itu ya. Jadi kita belum pernah membuat kesepakatan apapun. Berarti sesuai intensinya aja mau. Ya, kalau mereka Dari- mengatakan ini untuk lingkungan ya harus dikasihkan kepada lingkungan. Kalau dia mengatakan, oh ini karena mungkin jaraknya jauh, kalau dia mengatakan ini untuk beli bensin bapak, ya terserah itu. Misalnya seperti itu. Karena mau mengatakan ini apa intensi ya, bapak ibu tidak mendoakan intensi. Ya, mau mengatakan ini juraskole, bapak ibu tidak punya skole.